Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang ke-50, bab qaulillahi taala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yulhiduna fi asma'ihi, yaitu mereka melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah, maksudnya yusyrikun, mereka berbuat syirik. Wa anhu, dan juga dari Ibnu Abbas, beliau berkata, sammau lata minal ilah. Mereka menamakan berhala mereka dari istiqaq dari nama Allah, itu perubahan dari nama Allah, seperti Lata dari al-ilah. Al-Uzza, berhala mereka juga Al-Uzza dari Al-Aziz. Al-Uzza minal aziz. Wa anil A'mash, dan juga diriwayatkan dari Al-A'mash, maksud dari yulhidun, menyimpang, yaitu yudkhiluna fiha ma laysa minha, yaitu memasukkan dalam nama-nama Allah yang sebenarnya bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memasukkan bahasan tentang tauhid al-asma wa sifat. Dan kita tahu bahwasanya bahwa kitab tauhid pada pokoknya pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah. Pada dasarnya berisikan tentang tauhid al-uluhiyah, namun dalam sebagian pembahasannya terkadang beliau menyebutkan tentang tauhid al-asma wa sifat. Ya, dan pembahasan ini pun masih ada hubungannya dengan tauhid al-uluhiyah, karena siapa yang menyimpang dalam tauhid al-asma wa sifat, maka dia pasti akan menyimpang dalam tauhid al-uluhiyah. Ya. Di sini beliau membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang terindah, dan berdoalah dengan nama-nama Allah yang terindah tersebut. Dan penyebutan al-asma'ul husna dalam Al-Quran disebutkan 4 kali. Yang pertama tadi, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, hanya milik Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengannya. Demikian juga dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Katakanlah, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman, dengan apa saja kalian berdoa, maka bagi Allah lah bagi Allah lah nama-nama yang terindah. Demikian juga dalam surat Thaha, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, lahul asmaul husna, dia memiliki nama-nama yang terindah. Demikian juga di akhir surat Al-Hasyr, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Ya, Allah memiliki nama-nama yang terindah. Kita akan bahas tentang nama-nama Allah pada pertemuan kita kali ini, dan apa saja bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi al-asma al-husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah lah, ya. Hanya milik Allah lah nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengannya. Maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Di sini dari
ayat ini, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan definisi tentang apa sih nama-nama Al-Asmaul Husna. Apa definisi Al-Asmaul Husna? Definisinya apa? Ya, yaitu jika memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama adalah bisa berdoa dengannya, berdoa dengan nama-nama tersebut. Kemudian yang kedua, ya, nama-nama tersebut datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, nama-nama tersebut secara zatnya menunjukkan keindahan dan pujian. Inilah 3 syarat yang disebut oleh Syekh Islam Taimiyah tentang definisi Al-Asmaul Husna, nama-nama yang terindah. Dari mana? Dari ayat ini. Pertama di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillah, milik Allah al-asmaul husna." Al-asmaul husna. Ini alif lam di sini, ya, al-asma adalah alif lam lil ahad. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, yaitu tersebut, ya. Ya, sungguh bagi Allah nama-nama Allah tersebut. Jadi sudah diketahui sebelumnya nama-nama Allah tersebut. Sehingga tersebut sini maksudnya yaitu sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian Al-Husna, di sini Al-Husna. Al-Husna dia adalah muannas dari Al-Ahsan. Al-Husna seperti kalau kita bilang anak laki-laki, kita bilang Al-Walad Al-Akbar. Al-Walad Al-Akbar, anak laki-laki terbesar. Kalau anak perempuan kita bilang Al-Bintu Al-Kubra, yaitu putri, anak perempuan terbesar. Jadi Al-Husna maknanya sama dengan Al-Ahsan, maknanya sama, yaitu yang terindah. Yang terindah maknanya. Nama-nama Allah bukan cuma nama-nama Allah yang hasan, bukan yang indah, tapi dia terindah. Nama-nama Allah adalah yang terindah. Sehingga semua nama-nama Allah, ya, sehingga semua nama-nama Allah secara sendirinya menunjukkan keindahan. Ya. Kemudian fad'uhu biha, di sini berdoalah dengannya, ya. Maka ini syarat yang ketiga, berdoalah dengannya, ya. Jadi kita perhatikan sini Ibnu Taimiyah menjelaskan syarat pertama, kembali ke sini, ya. Kemudian syarat yang kedua kembali kepada sini, ya. Kemudian syarat yang ketiga, ya, kembali kepada bahwasanya nama-nama tersebut menunjukkan maknanya secara tersendiri dengan keindahan. Oleh karenanya enggak boleh kita namakan misalnya nama Allah dengan Al-Makir, ya. Kita ambil ayat wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah juga buat makar. Maka enggak bisa kita namakan makir karena makir maknanya buruk. Maknanya buruk. Contohnya Allah mengatakan sun Allah alladzi atqana kulla syai'. Ya, ciptaan Allah yang Allah telah kokoh dalam segala penciptaannya. Sunnah kita enggak boleh panggil as-sani, yaitu yang membuat, karena yang membuat ini maknanya enggak bisa menunjukkan keindahan. As-sani juga tidak menunjukkan pada keindahan secara tersendiri, ya. Apalagi kita ngambil dari yukhadi'una Allaha walladzina amanu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menipu orang-orang munafik, maka enggak boleh kita mengatakan nama Allah Al-Mukhadi' misalnya, karena tidak menunjukkan pada keindahan. Inilah definisi daripada Al-Asma Al-Husna. Kalau sudah tolong dihapus, ya. Baik, tadi kita sudah sebutkan di antara syarat-syarat nama Allah 3 syarat. Yang pertama adalah bisa berdoa dengannya. Yang kedua, nama tersebut menunjukkan keindahan secara zatnya, puncak keindahan. Yang ketiga adalah dia datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Karenanya di antara syarat Asmaul Husna itu datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Apa dalilnya? Tadi sudah kita singgung dalilnya, ya. Di antaranya walillahil asma. Kita bilang tadi di sini alif lamnya al-ahdiyah, ya. Yang artinya kita kalau boleh artikan tersebut. Jadi nama-nama tersebut sudah ada, ya. Bukan buatan-buatan. Jadi nama-nama tersebut artinya tersebut yang menunjukkan nama-nama tersebut sudah ditentukan. Menunjukkan nama-nama tersebut sudah ditentukan. Ini dalil yang pertama, ya. Dalil yang kedua seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihisma rabbikal a'la." Allah mengatakan bertasbihlah kepada nama Rabbmu, ya. Berarti sudah ada namanya, ya. Nama Rabbmu. Berarti nama tersebut sudah ada dan ditentukan.
Kemudian dalil yang ketiga, ya, dalam hadis tentang doa untuk menghilangkan kesedihan, Nabi SAW berkata, As'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Dan seterusnya, saya artikan hadisnya, doa tersebut, doa untuk menghilangkan kesedihan. Nabi berkata, aku mohon kepada engkau ya Allah, bikulli ismin huwalak, dengan seluruh nama yang kau miliki, ya. Dengan seluruh namamu. Sammaita bihi nafsak, ini jadi poin yang utama. Kata Nabi SAW, yang engkau menamakan dirimu dengannya, dengan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan yang kasih nama Allah adalah Allah sendiri. Tidak ada makhluk yang kasih nama kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tahu apa yang pantas buat Allah kecuali dirinya sendiri. Maka ini dalil bahwasanya nama-nama tersebut bukan karya makhluk, bukan karya manusia, tapi Allah sendiri yang menamakan dirinya. Allah sendiri yang menamakan dirinya, ya. Maka syarat Asmaul Husna yang pertama harus dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau istilah kita namanya tauqifiyah, ya. Tauqifiyah yaitu harus pakai dalil. Maka tidak boleh seorang memberi nama Allah tanpa dalil. Kelaziman dari tauqifiyah, apa kelazimannya? Ya. Kelazimannya yang pertama, semua nama yang datang dalam dalil harus kita tetapkan. Yang kedua, tidak boleh menolak satupun dari nama-nama tersebut. Yang ketiga, tidak boleh memberi nama kepada Allah tanpa dalil, ya. Ya, tanpa dalil. Ini tadi kita bahas, ya, syarat Asmaul Husna yang pertama, ya. Bahwasanya nama Allah adalah tauqifiyah, maka tidak boleh kita karang-karang sendiri, tetapi semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah, tolong dihapus. Atau saya lanjutkan yang apa namanya? Yang kedua, ya, syarat yang kedua. Ini penjelasan syarat yang kedua. Dari kata al-husna. Al-husna tadi kita artikan apa? Yang terindah. Artinya nama-nama Allah tersebut, ya, menunjukkan puncak keindahan. Makanya kalau kita artikan nama-nama Allah selalu kita menggunakan maha. Seperti misalnya nama Allah Ar-Rahim. Kita pasti ngartikannya maha, ada mahanya, maha rahmat. Karena nama Allah itu terindah. Dia terbedakan dengan makhluk. Makhluk juga kita bilang orang ini Rahim, penyayang. Tetapi penyayang makhluk tidak sama dengan penyayangnya Allah. Maka kita kalau terjemahkan nama Allah, kita menggunakan kata maha. Kita tidak tahu mahanya segimana, kita nggak sampai akal kita. Tetapi dia menunjukkan kemahaan. Ya, di antara hal yang menunjukkan kenapa nama-nama Allah adalah nama-nama yang terindah, karena setiap nama Allah menunjukkan sifat yang terindah. Karena setiap nama menunjukkan sifat, berarti nama Allah itu terindah. Contoh tadi dikatakan Ar-Rahim. Ar-Rahim menunjukkan sifat apa? Sifat rahmat. Semua. Al-Ghaffar menunjukkan sifat Ghufran. Ar-Razzaq menunjukkan sifat Ar-Razzaq. Ya, sehingga karena nama Allah mengandung sifat, maka dia menunjukkan nama atau makna yang terindah, makna yang terindah. Karena setiap nama menunjukkan kepada sifat yang terindah. Dari syarat ini, tidak semua sifat atau perbuatan Allah bisa dijadikan nama. Tidak semua sifat atau perbuatan Allah bisa dijadikan nama. Kita punya kaidah dalam hal ini, ya. Ada kaidah, biar, ya, kaidah. Pertama, setiap nama pasti mengandung sifat. Yang kedua, tidak semua sifat atau perbuatan bisa dijadikan nama. Kenapa? Karena tidak semua memenuhi persyaratan al-husna, yang terindah. Saya katakan contohnya apa? Ya, contoh Allah menyebutkan dalam Al-Quran banyak. Misalnya fa'alul lima yurid. Ini banyak fi'il atau kita contohkan banyak fi'il seperti sun Allah,
Sun Allah itu perbuatan Allah atau Allah menciptakan ya. Sunnah itu perbuatan ya. Perbuatan Allah. Contohnya misalnya wa makarallah. Makar. Ini fi'il ini. Sun Allah wa makaru wa makarallah. Contohnya seperti Allahu yastahzi'u bihim ya. Artinya Allah buat makar seperti Allah mengejek mereka. Seperti juga dalam firman Allah wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara. Contoh yuridullah bikumul yusra. Allah berkehendak dan lain-lain banyak ya. Ini semua adalah fi'il. Namun tidak bisa kita ambil namanya jadi Allah as-sani', Allah yang berbuat ya. Karena sani' itu masih umum, berbuat apa? Ya. Sani' berbuat. Kalau kita dengar tidak langsung menunjukkan keindahan. Tapi dia harus ditakkid dulu, berbuat keindahan baru jadi indah. Seperti makarallah. Allah berbuat makar. Tidak mungkin kita namakan Allah dengan al-makir, Maha pembuat makar. Karena kalau al-makir saja tidak menunjukkan keindahan. Tapi dia menjadi keindahan kalau kita katakan Allah berbuat makar kepada orang yang berbuat makar. Sehingga perlu untuk ditambah syarat. Dia tidak sendirinya langsung menunjukkan keindahan. Contoh, wa kallamallah, Allah berbicara. Ya. Berbicara bisa berbicara dengan kebaikan, bisa berbicara dengan keburukan. Ya, namanya berbicara tidak langsung menunjukkan keindahan. Sama yuridu, tidak kita namakan Allah al-murid. Ya. Kalau orang karena namanya al-murid berkehendak, bisa berkehendak baik, bisa berkehendak buruk. Ya. Maka ini tidak bisa dijadikan nama padahal dia adalah sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan al-husna. Lain halnya kalau kita bilang ar-rahim, langsung kita tahu Allah ar-rahim. Al-ghafur, Maha Pengampun, dia pasti indah langsung. Ar-rahim, al-ghafur, al-halim, dia langsung pasti menunjukkan keindahan. Adapun nama-nama seperti ini, dia hanya bisa menjadi indah kalau kita pasang syarat. Seperti Allah mengejek. Kapan jadi maknanya indah? Jika mengejek kepada orang-orang yang mengejek. Allah berbuat makar. Kapan maknanya jadi indah? Jika Allah berbuat makar kepada orang-orang yang berbuat makar pula. Adapun kalau sekedar langsung al-makir maka tidak menunjukkan keindahan. Ini syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, kaidah yang ketiga ya. Ada namanya khobar. Al-khobar. Khobar tentang Allah. Al-khobar tentang Allah bedanya kalau nama dan sifat harus ada dalilnya. Al-khobar tentang Allah tidak harus pakai dalil. Yang penting maknanya tidak buruk. Maknanya tidak buruk. Dan ini tidak boleh dijadikan sebagai nama Allah. Namun tidak boleh dijadikan sebagai nama Allah. Contoh, kita mengatakan Allah Al-Mazkur, sesuatu yang disebut. Enggak ada dalilnya. Allah Al-Mazkur. Allah sesuatu yang diingat. Benar, secara bahasa itu kita kabarkan Allah. Siapa yang sedang kau sebut? Al-Mazkur. Yang sedang disebut, maksudnya Allah. Kita namakan Allah dengan Al-Mawjud. Kita sebut Allah dengan Al-Mawjud yang wujud. Tapi itu bukan nama Allah. Tapi kita kabar Allah sesuatu yang wujud. Allah sesuatu yang wujud. Allah adalah syai', Allah adalah sesuatu. Taib. Itu maknanya tidak salah. Allah adalah apa? Sesuatu. Tetapi itu bukan nama. Kita hanya mengkhabarkan tentang Allah. Allah itu sesuatu. Allah itu maklum diketahui. Allah itu mazkur disebut-sebut. Allah itu syai' sesuatu. Ini semua disebut dengan khabar, tetapi dia bukan nama Allah Subhanahu wa taala karena tidak menunjukkan kepada keindahan. Syarat ini al-husna hilang. Maka saya contohnya apa tadi? Al-mazkur misalnya, kemudian al-ma'lum misalnya, asy-syai' sesuatu, kemudian al-mawjud misalnya ya, al-mawjud. Ini semua disebut dengan khabar, namun ini juga tidak bisa dijadikan nama. Jadi nama itu ada syaratnya. Syarat kedua harus menunjukkan yang terindah ya. Secara sendiri sudah menunjukkan terindah. Taib. Kalau sudah tolong dihapus ya. Seperti sifat Allah misalnya fantaqamna, kami pun balas dendam. Enggak mungkin kita namakan Allah dengan al-muntaqim, yang membalas dendam. Enggak mungkin. Meskipun itu sifat Allah. Tapi kita enggak bisa namakan Allah dengan al-muntaqim karena nama membalas dendam itu tidak menunjukkan keindahan secara sendiri. Dia bisa jadi indah kalau kita artikan Allah balas dendam kepada orang yang berhak untuk dibalasi misalnya, atau Allah menyiksa, bukan balas dendam, Allah menyiksa kepada orang yang berhak untuk disiksa. Seperti Allah dalam Al-Quran banyak yu'adzib, Allah menyiksa. Maka tidak boleh kita namakan Allah al-mu'adzib, sang penyiksa. Enggak mungkin.
Karena nama tersebut tidak menunjukkan keindahan. Tapi dia maknanya baik kalau kita katakan Allah menyiksa orang yang berhak untuk disiksa. Tetapi kita menghabarkan atau kita sebutkan sifat, adapun nama enggak boleh. Karena nama punya syarat yaitu harus al-husna. Ya, taib. Tolong dihapus. Syarat yang ketiga, yaitu bisa berdoa dengannya. Berdoa dengan nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'uuhu biha." Fad'uuhu biha. Berdoalah dengannya. Apa makna berdoalah dengannya? Dengan nama-nama tersebut. Maka di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Maksud dari fad'uuhu biha itu ada dua pendapat. Yang pertama maknanya namakanlah Allah dengan nama-nama tersebut. Ya. Sehingga itu maksudnya serulah Allah. Kalau kita mengartikan serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Sehingga otomatis kita disuruh untuk berdoa dengan nama-nama tersebut. Artinya namakan Allah dengan nama-nama yang sudah ditentukan. Jangan bikin nama-nama yang lain, ya. Misalnya saya katakan si fulan itu namanya Agus, maka serulah dia dengan Agus. Maksudnya namakan dia dengan apa? Agus, itu maksudnya. Ya, ini tafsiran pertama. Jadi kita disuruh untuk memberi nama Allah dengan nama-nama yang sudah Allah tentukan, Asmaul Husna, ya. Jadi Allah memiliki nama-nama Allah yang terindah, serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Sama seperti saya katakan, orang itu namanya Agus, maka serulah dia dengan Agus. Berarti tidak boleh kita gunakan nama selain Agus. Artinya namakanlah orang itu dengan Agus. Sama dengan ini logikanya. Namakanlah Allah dengan nama-nama tersebut. Pendapat yang kedua, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan ini pendapat yang zahirnya bahwasanya ayat ini maksudnya fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama-nama tersebut, bukan berkaitan dengan penamaan, tetapi tujuan ayat ini adalah harus berdoa dengan nama-nama Allah, bukan dengan nama-nama yang lain. Nah, berdoa di sini berdoalah dengan nama-nama tersebut. Apa maksudnya? Maka doa ada dua model, ya. Ada namanya du'aul mas'alah. Ada namanya du'aul ibadah. Du'aul mas'alah maksudnya memohon. Doa ibadah maksudnya beribadah. Beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Yang pertama maksudnya doa al-mas'alah, memohonlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Maksudnya bagaimana? Kita berdoa sesuai dengan nama yang pas dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita minta rezeki. Misalnya jika minta rezeki kita katakan ya Razzaq, wahai Zat Maha Pemberi rezeki. Jika minta rahmat maka kita mengatakan ya Rahim ya Rahman, ya Rahman ya Rahim misalnya. Jika kita minta ampun, kita mengatakan ya Ghafur, wahai Zat Maha Pengampun. Jika kita minta ya aib ditutup, kita mengatakan ya Sittir, wahai Zat yang menutup aib manusia, ya. Seperti itu. Kalau kita minta pertolongan, kita ya Qawi, wahai Zat yang Maha Kuat, ya. Seperti itu, ya. Dan ini contoh kita berdoa, kita menyebut nama-nama Allah yang pas sesuai dengan apa yang kita minta, sehingga kita bertawasul dengan nama-nama Allah tersebut. Itu maksudnya fad'uuhu biha. Berdoalah dengan nama-nama tersebut, ya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yang dimaksud dengan doa yang fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah, berdoalah dengan artinya doa ibadah, beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut? Yaitu caranya meyakini kandungan nama-nama tersebut. Pertama, meyakini kandungan nama-nama tersebut. Contoh, kita tatkala mencari rezeki, kita tahu nama Allah Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Ya sudah, hati kita terikat kepada Ar-Razzaq, ya. Hati kita harus terikat kepada Allah, bukan kepada sebab-sebab, ya. Itu cara kita beribadah kepada Allah dengan nama Ar-Razzaq. Kita meyakini kandungan nama-nama tersebut karena kita tahu Ar-Razzaq Maha Pemberi rezeki. Tatkala kita mencari harta, jangan hati kita terikat kepada sebab, kepada bos, kepada benda,
ya kepada dagangan kita, tapi kita yakin hati kita kepada Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Contohnya kita tidak putus asa karena kita tahu Allah punya nama Ar-Rahim, yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, yang Maha Penyayang. Kita yakin Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita sendiri. Tatkala kita meyakini Ar-Rahim, maka kita tidak akan pernah putus asa. Ya, kemudian tatkala kita melakukan maksiat, kita Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, maka maksiat sebesar apapun, kemudian kita yakin bahwasanya Allah Maha Pengampun. Itu contoh bahwasanya kita meyakini kandungan nama-nama tersebut, yaitu kita beribadah dengan nama-nama Allah tersebut. Kemudian bisa juga misalnya kita beribadah dengan nama-nama tersebut, yaitu dengan melihat dampak atau asar nama-nama tersebut. Allah mengatakan fanzur ila athari rahmatillah, ya. Fanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyillahu al-ardha ba'da mautiha, ya. Lihatlah kepada dampak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga cara beribadah kepada Allah. Sekarang kita melihat bagaimana kondisi alam semesta, ya. Kita melihat kondisi alam semesta, ya. Allah berfirman, fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil ardha ba'da mautiha. Lihatlah bagaimana dampak dari rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Di antara asar daripada rahmat Allah, bumi yang tadinya mati Allah turunkan hujan kemudian hidup kembali. Ini kita sedang beribadah kepada Allah dengan merenungkan bagaimana asar dampak dari nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya Al-Qawi, ya, Al-Qawi. Bahwasanya kita lihat Allah Maha Kuat, manusia begitu lemah. Manusia sekuat apapun kalau dikasih musibah oleh Allah maka mereka tidak bisa berkutik. Ya, negara adidaya, negara super power, tapi kalau sudah Allah kasih sesuatu musibah, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekuat apapun manusia, secanggih apapun teknologi mereka, kalau Allah sudah kasih sesuatu, ya musibah menimpa mereka, mereka tidak bakalan mampu untuk menghadapinya. Menunjukkan Allah Al-Qawi, ya, seperti itu, ya. Ini contoh kita beribadah kepada Allah dengan memandang kepada asar-asar dari atau dampak-dampak dari nama-nama Allah tersebut. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Nah, sebelum dihapus saya mau lanjutkan dulu, ya. Dari sini nampak keterkaitan tauhid asma wa sifat dengan tauhid uluhiyah. Dengan tauhid uluhiyah. Bagaimana? Tauhid uluhiyah itu kita beribadah. Kita enggak mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna kecuali kita juga bertauhid dengan tauhid asma wa sifat. Contoh, ya. Kalau orang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat, susah dia beribadah kepada Allah dengan benar. Seperti misalnya orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Ya, susah. Kita meyakini Allah tidak bisa mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Susah. Beda Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini Allah bisa dicintai, Allah bisa mencintai. Sehingga kita berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah. Contoh, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ya bin nawafil wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kata Allah, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Tatkala kita baca ayat ini, kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita bekerja yang melakukan hal yang sunnah. Tapi lain halnya kalau kita misalnya berkeyakinan seperti keyakinan Jahmiyah, bahwasanya Allah tidak bisa mencintai, sehingga tidak ada harapan kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti rahmat. Rahmat kalau dalam akidah Ahlussunnah ya menyayangi. Kita ingin disayang oleh Allah, ya. Sangat mudah Allah sayang kepada hambanya. Dan ini keyakinan orang-orang awam bahwasanya Allah menyayangi hamba-hambanya, ya. Barang siapa yang menyayangi makhluk, dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain mereka misalnya ahlul bid'ah seperti Asy'ariyah, mereka mengatakan tidak ada sifat menyayangi. Menyayangi itu enggak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Menyayangi maksudnya Allah ingin kebaikan. Adapun sifat sayang enggak ada. Ya susah kita beribadah kepada Allah tatkala kita tidak bisa merasakan kasih sayang Allah. Maksudnya Allah itu menyayangi enggak ada kata mereka. Terus yang ada apa? Menyayangi maksudnya ditakwil, maksudnya ingin kebaikan. Beda antara ingin kebaikan dengan menyayangi. Beda. Ada orang kasih kita kebaikan dengan sayang itu beda. Sayang itu sesuatu yang lain. Beda hanya sekedar ingin kasih kebaikan. Oleh karena tatkala kita meyakini Allah menyayangi, timbul dalam hati kita peribadatan yang berbeda. Oleh karena ini menunjukkan bahwasanya kaitannya akidah asma wa sifat dengan uluhiyah sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Bahasan berikutnya, berapa jumlah nama-nama Allah?
jumlah al-asma al-husna, maka ada khilaf ya. Yang pertama, jumlahnya tertentu. Yang kedua, tidak diketahui jumlahnya. Taib, yang jumlahnya tertentu juga ada khilaf ya. Ada yang mengatakan jumlahnya 99 saja. Ada yang mengatakan 1000. Ada yang mengatakan 1001. Ada yang mengatakan 300 ya, dan lain-lain. Ya. Yang benar tidak terbatas jumlahnya. Ini pendapat yang benar. Inilah pendapat yang benar. Apa dalilnya? Dalilnya yang pertama, hadis tadi yang kita sudah sebutkan, hadis tentang doa untuk menghilangkan kesedihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan semua nama, bi kulli ismin huwa lak, yang Kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau Kau turunkan kepada Al-Qur'an. Jadi nama-nama Allah ada yang Allah turunkan ke Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau Kau ajarkan kepada seorang hambamu, yaitu yang diajarkan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perincian nama-nama Allah begini ya. Jadi ada yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Ada yang Allah ajarkan kepada Nabi. Ajarkan kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ketiga, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, yang kau simpan, yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Di sini kita lihat ternyata nama-nama Allah itu ada 3. Yang pertama, Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Yang kedua, Allah ajarkan kepada nabinya, apa kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Yang ketiga, ada nama-nama Allah yang sembunyikan dalam ilmu gaib. Yang ini tidak mungkin ada yang tahu. Ini tidak ada yang tahu. Berarti nama-nama Allah tidak terbatas. Kemudian dalil yang kedua adalah Nabi SAW di antara doanya ya, dalam kunutnya dia berkata, la uhsi sanaan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Yang artinya, ya Allah, aku tidak bisa memujimu. Aku tidak mampu memujimu dengan sempurna, tidak mampu. Ini kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis ini menunjukkan artinya Nabi tidak menguasai nama-nama Allah seluruhnya. Karena seandainya Nabi menguasai nama-nama Allah seluruhnya, maka Nabi mampu memuji Allah. Perhatikan sisi pendalilannya. Kata Nabi, la uhsi sanaan alaik, ya Allah, aku tidak mampu memujimu. Anta kama asnaita ala nafsi, kau yang mampu memujimu dirimu sendiri. Berarti kalau Nabi menguasai seluruh nama-nama Allah, pasti Nabi bisa memuji Allah sebagaimana mestinya. Tetapi karena Nabi tidak menguasai seluruh nama Allah, berarti Nabi tidak bisa memuji Allah sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan ada nama-nama Allah yang Nabi tidak tahu. Ini menunjukkan ya, berarti ada nama-nama Allah yang Nabi tidak tahu. Dalil yang ketiga, dan ini ketika di padang mahsyar, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan syafaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan ya? Ya. Ya udah, kita tunggu azan dulu. Habis azan baru kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil ketiga ya, bahwasanya nama Allah tidak terbatas, yaitu ketika di padang mahsyar Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi memuji Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayuftahu alayya min mahamidihi ma la uhsinuhu al-an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu aku sujud, dibukakanlah bagiku min mahamidihi, pujian-pujian kepada Allah yang sekarang aku tidak tahu. Jadi nanti tatkala di padang mahsyar Nabi sujud, Nabi memuji Allah. Yang sekarang Nabi tidak bisa memuji dengan pujian tersebut. Kenapa? Nabi belum diajarkan. Berarti nanti di padang mahsyar Nabi akan diajarkan nama-nama Allah yang lain, yang sekarang Nabi pun tidak tahu. Ini semua dalil bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulangi sisi pendalilannya. Kata Nabi, cerita tentang nanti di padang mahsyar, Nabi mengatakan fayuftahu alayya min mahamidihi ma la uhsinuhu
al-an, maka dibukakan bagiku pujian-pujian kepada Allah yang sekarang aku tidak bisa menguasainya. Nanti hari kiamat di padang mahsyar baru Nabi diajarkan dengan nama-nama tersebut. Taib, adapun yang mengatakan jumlahnya tertentu, dalil yang paling kuat adalah yang mengatakan nama Allah cuma 99 saja. Apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'inasman, man ahsaha dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menguasainya masuk surga. Hadis ini dipahami oleh sebagian orang bahwasanya Allah hanya memiliki 99 nama, dan ini kesalahan yang mungkin banyak yang salah dan banyak orang awam menyangka nama Allah cuma 99. Karena Allah mengatakan sungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menguasainya masuk surga. Padahal maksudnya ini 99 nama spesial. Inilah nama spesial. Namun bukan berarti tidak ada nama yang lainnya. Ini seperti saya berkata, kalau kita kasih logika begini. Misalnya saya punya mobil 10. Saya bilang, saya punya 3 mobil warna putih. Bukan berarti saya tidak punya mobil yang lain. Saya punya mobil yang lain. Cuma mobil yang putih ini spesialnya begini-begini misalnya. Itu maksudnya. Allah mengatakan, Nabi mengatakan Allah punya 99 nama yang barang siapa menguasainya masuk surga. Bukan berarti tidak ada nama-nama yang lain selain 99. Ya. Maka hadis ini tidak menunjukkan nama Allah hanya terbatas 99 saja, tetapi nama Allah lebih daripada 99. Sementara 99 inilah yang dispesialkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara bukti bahwasanya nama Allah bukan punya cuma 99, akhirnya para ulama, ya. Para ulama khilaf, ya. Khilaf tentang penentuan 99 nama tersebut. Kenapa bisa khilaf? Kenapa? Karena dikumpulkan nama-nama Allah, jika dihitung, ya, jika dikumpulkan nama-nama Allah dari Al-Quran dan As-Sunnah saja, ternyata lebih dari 99. Inilah. Akhirnya tatkala dikumpulkan dari Al-Quran, mereka kumpulkan nama-nama Allah di hadis, ternyata lebih dari 99. Karena lebih inilah maka mereka khilaf. Mana sih di antara misalnya 120, 99 itu yang mana? Timbul khilaf di kalangan para ulama. Adapun hadis yang datang dari riwayat Tirmidzi dari jalan Al-Walid bin Muslim, nama Allah 99 itu 1, 2 sampai 99, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Hadis tersebut dhaif, oleh karenanya para ulama tidak membatasi 99 pada hadis dhaif tersebut. Sehingga mereka akhirnya khilaf tentang penentuan 99 nama tersebut. Ini yang menunjukkan bahwasanya nama Allah lebih daripada 99. Dalam Al-Quran dan Sunnah saja lebih daripada 99, ya. Adapun metode mereka menentukan nama Allah, pembahasan lagi panjang, nanti semakin membingungkan antum sekalian, ya. Taib. Kalau sudah tolong dihapus. Taib. Kita akan masuk pada pembahasan terakhir tentang ilhad fi asma'illah. Taib, pembahasan terakhir adalah al-ilhad fi asma'illah. Fil asma. Allah tadi berfirman, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Kata Allah, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Kata Allah, biarkanlah mereka yang menyimpang dalam nama-nama Allah. Ya, kata para ulama, ayat ini biarkanlah maksudnya ini tahdid, maksudnya ngancam, mengancam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Zarhum ya'kulu wa yatamatta'un wa yulhihimul amal." Biarkanlah mereka makan-makan saja, bersenang-senang. Maksudnya bukan dibolehkan, tapi maksudnya apa? Ancaman. Biarkanlah mereka melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah. Penyimpangan di sini ada beberapa bentuk, ya. Apa menyimpang di sini? Ya. Ada 4 bentuk, ya. Ada namanya al-ilhad asyirki. Kemudian yang kedua ilhad an-nukran. Kemudian yang ketiga ilhad ta'til. Yang keempat, ya, tasmiyatullah bi ghairi ismihi.
Taib. Yang pertama ilhad syirik. Ilhad syirik penyimpangan. Ilhad ini artinya penyimpangan ya. Ilhad artinya penyimpangan. Dari lahada yalhad. Lahad itu liang lahat. Kalau kita kubur mayat kan namanya lahat. Lahat itu ada kubur mayat ada dua model. Namanya syak. Syak itu gali di tengah. Lahat yang samping. Lahat yang samping itu liang lahat. Kalau tengah itu namanya syak bukan lahat. Ya di samping itu disebut lahat karena dia menyimpang. Karena dia menyimpang. Jadi ilhad artinya penyimpangan. Ilhad syirki yaitu ilhad yang menimbulkan kesyirikan seperti orang-orang musyrikin yang menamakan berhala-berhala mereka dari nama-nama Allah. Ini tadi sudah kita sebutkan di awal pengajian. Contohnya berhala mereka Al-Lata. Al-Lata dari Al-Ilah. Diambil dari Al-Ilah. Mereka jadi namakan Lata. Contohnya Al-Aziz. Al-Aziz mereka jadikan Al-Uzza. Al-Uzza. Ya. Mungkin juga Al-Manan dari Al-Manat dan seterusnya. Ini contoh. Mereka ambil nama-nama Allah kemudian dirubah menjadi nama-nama berhala mereka. Nama kesyirikan. Alihat nukran artinya mengingkari. Mengingkari nama Allah. Seperti dalam Al-Quran, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Anasjudu lima ta'muruna ya. Qalu wa marrahman. Kalau dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, kata mereka siapa itu Ar-Rahman? Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Padahal mereka tahu, cuma mereka ingin mengingkari. Mereka tidak suka dengan nama Ar-Rahman. Kata mereka, wa mar-Rahman. Ini bentuk ilhad juga. Harusnya kita tetapkan semua nama Allah yang ada kita tetapkan. Ilhad ta'til, maka ini bisa ya terbagi menjadi tiga. Misalnya Al-Jahmiyah, kemudian Al-Mu'tazilah, kemudian Al-Asy'ariyah. Ya. Al-Jahmiyah, mereka mengatakan semua nama Allah tidak ada, kecuali nama Allah cuma Al-Khaliq. Al-Khaliq sama Al-Qadir kalau tidak salah. Kata mereka semua atau Al-Qadir, semua nama Allah tidak ada. Cuma dua, Al-Khaliq sama Al-Qadir. Al-Qadir. Kenapa? Kata mereka kalau kita menetapkan nama Allah Ar-Rahim, sama manusia juga namanya Rahim. Kalau kita bilang namanya Ghafur, memaafkan, manusia juga memaafkan. Maka semua nama kita tolak. Yang tidak bisa cuma dua, Al-Khaliq, manusia tidak bisa menciptakan. Ya, Al-Qadir wallahu alam, tapi Al-Khaliq jelas mereka namakan Al-Khaliq. Semua nama yang selain nama Allah yang lain semua mereka tolak. Nama-nama Allah yang lain mereka tolak. Adapun Al-Mu'tazilah ya, mereka menamakan al-asma al-mujarradah anil ma'ani. Maksudnya apa? Nama-nama Allah tidak ada maknanya. Jadi kata mereka nama-nama Allah enggak ada maknanya. Ar-Rahim enggak ada maknanya. Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Syakur semuanya sama. Semua nama yaitu Allah. Kita tidak boleh menetapkan makna. Karena kalau kita menetapkan makna, kita menetapkan sifat bagi Allah. Dan ini masalah dalam asma sifat. Adapun Mu'tazilah mereka menolak sifat-sifat Allah. Kenapa? Ini bahasanya panjang tapi intinya mereka menolak sifat-sifat Allah. Konsekuensinya mereka mengatakan nama-nama Allah tersebut tidak ada maknanya. Ya, tidak ada maknanya. Ya, Al-Ghafur sama dengan Asy-Syakur, Asy-Syakur sama dengan Ar-Rahim, tidak ada bedanya. Kalau kita beda, Asy-Syakur yang maha berterima kasih. Kalau Allah balas kebaikan, Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Ghafur yang maha maafkan. Kita Ahlussunnah beda. Al-Asy'ariyah mereka menolak sebagian, mereka mentakwil sebagian nama, mentakwil makna sebagian nama. Contoh Ar-Rahim. Kalau Ahlussunnah gampang, Ar-Rahim maksudnya maha penyayang. Mereka tidak meyakini Allah maha menyayangi. Saya sudah sebutkan tadi. Tapi mereka mengatakan Ar-Rahim maksudnya iradatul khair, Allah menghendaki kebaikan. Jadi Ar-Rahim ditakwil menjadi sifat al-iradah, berkehendak untuk melakukan kebaikan. Contoh lagi misalnya Al-Wadud. Al-Wadud itu maha menyayang. Ya, mereka Allah enggak boleh maha cinta, Allah enggak mencintai. Allah tidak mencintai, Allah tidak bisa dicintai. Kalau gitu Al-Wadud apa? Mereka takwil lagi. Itu contoh dari penyimpangan dari Asy'ariyah. Kemudian yang keempat, menamakan Allah dengan selain namanya. Menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak benar. Contoh ya. Misalnya Al-Falasifah. Mereka namakan Allah dengan Al-Illah, Al-Fa'ilah. Atau mereka namakan Al-Illatul Ula. Ini mereka Allah sebab
yang melakukan atau sebab yang pertama. Ini ya apa nama seperti ini? Kita masa berdoa ya sebab yang pertama, enggak nyambung. Sebab yang menyelakukan. Ini mereka namakan Allah illa fa'il. Misalnya Nasara. Nasara menamakan Allah dengan Al-Ab, Bapak. Tuhan Bapak. Ya, Tuhan Bapak. Ya, ini enggak boleh juga kita menamakan dengan demikian ya. Contohnya misalnya Al-Ittihadiyah atau Al-Hululiyah. Al-Ittihadiyah yaitu manunggaling kaula Gusti yang meyakini Allah menyatu dengan makhluknya. Kata mereka, semua ini adalah Allah. Kamu namakan gunung yaitu Allah juga. Kamu menamakan hewan yaitu Allah juga. Sehingga mereka sebut ini adalah semuanya Allah. Dan terpengaruh seperti sebagian orang-orang stres di Universitas Islam di tanah air kita. Sampai mereka di YouTube ada. Mereka saya mengatakan anjinghu akbar, anjinghu akbar. Kata mereka anjing itu Allah juga. Semua di alam semesta ini adalah penampakan dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak benar. Kita bilang nama Allah adalah nama-nama yang indah. Dari sini kita tahu bahwasanya menamakan Allah, menyebut Allah tidak boleh sembarangan. Maka tidak boleh kita memberi nama dengan nama yang salah dan tidak boleh kita mengkhabarkan tentang Allah dengan cara pengkhabaran yang salah. Maka hati-hati. Misalnya kita mengatakan ya Allah bermesra, itu hati-hati. Enggak boleh kita sembarangan. Bermesra ini khawatirnya konotasinya tidak baik. Misalnya Allah keren, enggak, hati-hati. Sebaiknya kita enggak usah bahasa-bahasa seperti itu. Allah keren, Allah mesra, apalagi macam-macam lah. Kita enggak perlu nama-nama seperti itu. Nama-nama yang ada sudah sangat indah. Tidak perlu kita ganti-ganti dengan nama-nama yang terkadang mengandung konotasi yang tidak baik ya. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita secara online tentang bab ke-50 dari tauhid, dari kitab tauhid. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Tidak ada tanya jawab ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.